Sasa membuka kelopak matanya pelan. Tubuhnya terasa sedikit pegal. Perempuan cantik ini menggeliatkan tubuhnya, tapi ada yang sedikit berbeda. Aakak. Pekik Sasa melihat tubuhnya hanya dibalut selimut, sedangkan pakai atasnya sudah menghilang entah kemana. Apa yang terjadi dengan dirinya semalam, pikir Sasa. Kebiasaan deh tiap pagi teriak terus. Lo nggak bisa bedain rumah sama hutan ya? Kesal Raihan yang terbangun karena teriakan kuat Sasa. Rai, lo perkosa gue, tuduh Sasa sambil memegang selimutnya erat. Perkosa apanya? Tanya Raihan bangkit dari tidurnya. Lo nggak usah ngelak lagi deh Rai. Lo udah perkosa gue. Brengsek lo. Lo amnesia nyonya. Bukannya semalam lo yang nyosor ke gue minta dipuasin, jawab Raihan. Nggak mungkin. Gue yakin lo hipnotis gue kan, sangkal Sasa. Hipnotis apanya? Lo kira gue punya ilmu magic apa? Gue pengusaha bukan dukun cabul. Sayang semalam gak gue rekam tuh saat lo ngemis-ngemis ke gue. Rai, tolong gue Rai. Please Rai, ejek Raihan membuat Sasa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lagian kita kan suami istri, gak masalah juga ngelakuinnya, lanjut Raihan santai. Gak masalah buat lo. Buat gue masalah lah. Gue nggak mau jadi janda yang udah hilang perawan. Enakan dilolah, rugi banyak gue, ketus Sasa. Gimana enak di gue yang semalam teriak keenakan itu malah lo bukan gue. Tunjuk Raihan membuat Sasa malu dan melemparkan satu bantal pada Raihan. Sasa menarik selimutnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia benar-benar lupa kejadian semalam. Bagaimana mungkin dia bisa memohon pada Raihan? Seingatnya dia hanya kepanasan dan membuka pakaiannya. Apa benar dia yang meminta Raihan sentuh? Goblok, goblok lo, umpatnya sendiri dalam hati. Bagaimana nasib gue selanjutnya? Gimana kalau gue hamil, batin Sasa. Sasa segera membersihkan dirinya. Saat melihat tubuh bugilnya di kaca kamar mandi, Sasa melihat banyak bercak merah hasil karya Raihan padanya, benar-benar gila, pikir Sasa merutuki dirinya sendiri. Kenapa bisa tidak sadarkan diri semalam ingin mengadu, yang ada dia yang ditertawakan. Raihan hanya senyum-senyum sendiri. Mengingat betapa indahnya tubuh Sasa, tapi rasa gengsinya sangat besar untuk mengakui itu. Sasa keluar dari kamar mandi dengan memanyunkan bibirnya kesal. Karena Raihan memberikan tanda merah hampir di sekujur tubuhnya. Bagaimana dia bisa bekerja kalau begini? Tidak ada percakapan saat sarapan. Sasa hanya tertunduk malu, dia tidak berani menatap Raihan dan mertuanya. Karena sudah pasti mereka bisa melihat jelas leher Sasa yang memerah, meskipun sudah ditutupi foundation dan rambut digerai, tetap saja kelihatan. Raihan benar-benar kelewatan, batin Sasa. Nggak kerja Sa? Tanya Melinda yang dari tadi senyum-senyum sendiri melihat penampilan menantunya ini. Nggak Mi, aku nggak enak badan, jawab Sasa pelan. Biasa itu Sa untuk pengantin baru, jawab Melinda membuat Sasa tertunduk. Mi, papi berangkat dulu. Pamit, Bian mencium pipi Melinda. Aku juga berangkat Beb. Kalau lelah istirahat saja di kamar, ujar Raihan mengedipkan sebelah matanya lalu mencium pipi Sasa dan segera pergi. Membuat Sasa mengeram kesal. Raihan semakin berani padanya, meskipun semalam dia yang meminta, tapi itu di luar kendalinya.
Melinda tersenyum melihat keharmonisan Sasha dan Raihan. Raihan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik saat bekerja. Bayangan tubuh indah Sasha selalu menari-nari di pikirannya. Kenapa dia lebih indah dari sekian banyak perempuan yang aku kenal, rutuk Raihan. Rai, panggil Rendra, tapi tidak dijawab oleh Raihan yang sedang asik melamun. Kenapa nih anak senyum-senyum sendiri, ujar Rendra pelan melihat tingkah yang tak biasa Raihan. Rai, pekik Rendra membuat Raihan terlonjak kaget. Lo bisa pelan-pelan enggak? Kalau gue jantung gimana? Bisa mati muda gue? Keenakan Sasha dapat warisan mendadak, ucap Raihan ketus. Jadi janda kaya dong Sasha. Pasti banyak yang ngejar-ngejar dia, sahut Rendra tertawa kecil. Enak aja. Nggak ada yang bisa rebut dia dari gue, jawab Raihan cepat. Cie, cie. Ada yang udah mulai suka nih, ejek Rendra membuat Raihan melemparkan satu buah pena pada sahabatnya ini. Lo mau apa kemari? Tanya Raihan mengalihkan pembicaraan. Lo melamun? Dari tadi juga gue panggil senyum-senyum sendiri. Di luar ada si B. Bunga udah 2 hari gue nolak dia, tapi untuk saat ini gue nggak bisa bantu lo lagi Rai. Belum juga selesai Rendra berbicara, Bunga sudah masuk tanpa permisi ke dalam ruangannya. Rai, pekik Bunga mendekat dan mencium pipi Raihan. Tangannya bergelayut mesra di lengan Raihan. Rai, pecat saja sekretaris bego ini. Masa calon nyonya nggak dibolehin masuk? Adu Bunga manja membuat Rendra mencibirkan bibirnya muak dengan tingkah manja Bunga. Coba saja kalau berani tantang Rendra membuat Raihan melototkan matanya. Rai, aku tidak suka dengan dia, rengek Bunga. Itu urusan lo bukan gue. Mau suka atau enggak Raihan nggak berhak mecat gue. Masih ada Kanjeng Ratu Nyonya Melinda, ucap Rendra menatap Bunga tajam membuat perempuan itu merengek terus pada Raihan. Bisa diam nggak kalian, kepala gue pusing, bentak Raihan membuat keduanya terdiam. Kamu ngapain kemari? Tanya Raihan menatap Bunga. Cari kamu lah. Telepon aku nggak kamu angkat. Diwa nggak dibales. Kamu kemana aja Rai? Aku kangen, ucapnya membuat Rendra membuat ekspresi hendak muntah. Sadar Rai ada yang nungguin di rumah, sindir Rendra membuat Raihan terdiam. Bunga, maaf, hubungan kita nggak bisa diteruskan lagi. Aku Raihan udah nikah nggak? Nggak usah dicari lagi, potong Rendra cepat membuat Bunga terkejut. Rai, dia bohong kan? Kamu udah janji buat nikahin aku Rai, ucap Bunga. Aku nggak pernah janji nikahin kamu. Jangan ngarang kamu, jawab Raihan cepat membuat Bunga menitikkan air matanya. Siapa perempuan yang sudah merebut kamu Rai? Siapa? Pekik Bunga. Ren, bawa dia keluar. Kepala gue tambah mumet. Rai, aku nggak mau kita putus. Aku cinta sama kamu Rai, pekik Bunga. Lo nggak cinta Raihan, tapi lo cinta uangnya, jawab Rendra menarik Bunga keluar. Lo apaan sih? Kesal Bunga pada Rendra yang tidak mau melepaskan tangannya. Rendra menarik Bunga keluar membuat model cantik ini berontak. Untung saja Papi Bian sedang ada meeting di luar sehingga dia tidak melihat kejadian siang ini. Raihan menghela nafas panjang dari banyaknya perempuan yang dia pacari. Hanya Bunga yang kekeh mengejar dirinya, mungkin karena model cantiklah yang selama ini banyak mendapatkan uang dari Raihan. Sejak kehadiran Sasha membuat Raihan lengah untuk menggoda perempuan di luar sana.
Karena mengurus tingkah Sasa saja sudah menguras banyak waktu dan tenaga Raihan hingga dia lupa dengan dunia luarnya.